Shalom sahabat-sahabat YouTube yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu di YouTube channel ini. Dan pada saat ini saya akan memberikan kepada kita akan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Alkitab sehubungan dengan topik-topik di dalam Alkitab yang perlu kita pelajari dan dalami. Tapi saya tidak akan memberikan kepada kita keterangan yang lebih panjang atau lebih luas, tapi biarlah sahabat-sahabat YouTube channel boleh mempelajarinya lebih dalam lagi di tempat kita masing-masing. Oke, baiklah, sebelum kita memulaikan akan pelajaran ini, saya undang sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami memohon biarlah berkat Roh Kudus Tuhan Kau berikan kepada kami, untuk kami dituntun untuk memahami akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengampun dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Baik sahabat yang dikasihi Tuhan, judul daripada kita punya pembahasan pada saat ini adalah 10 pertanyaan pertobatan dan jawaban di dalam Alkitab, ya. 10 pertanyaan pertobatan dan jawabannya. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah, kapankah pertobatan itu dimulai? Kapan itu dimulai? Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, di ayat yang ke-38 jawabannya adalah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa kapan pertobatan itu mulai? Itu dimulai ketika kita mendengarkan akan Allah yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan di dalam pertobatan ini? Kisah Para Rasul 3 ayat 19 katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kita perlu sadar, saudara. Pikiran kita perlu sadar. Kita ini adalah manusia berdosa. Sehingga dengan demikian, ketika kita menyadari bahwa kita manusia berdosa, dan kita pun akan mengambil langkah untuk bertobat. Kemudian hal yang lain yang perlu kita lakukan dalam pertobatan ini adalah 2 Korintus 7 ayat 10. Katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Jadi dengan demikian ada 2 jenis duka cita di sini. Jadi duka cita yang mana yang kita pilih? Duka cita dikatakan di sini menurut kehendak Allah. Tentunya ketika kita sadar akan dosa kita, kita mendengar firman Tuhan, kita menyadari dosa kita, lalu kita pun berduka cita, ya. Kita berduka cita, dan duka cita ini adalah menurut kehendak Allah, di mana kita telah mengerti, memahami bahwa kita manusia berdosa, kita memiliki dosa, dan kita datang kepada Allah untuk bertobat. Kemudian
Siapa pemimpin kita dalam pertobatan ini, saudara? Kisah Rasul 5 ayat 31 katakan, dialah yang ditinggikan Allah oleh ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya, ya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya apa? Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus yang ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya sendiri dapat menjadi pemimpin untuk kita boleh dimampukan, dituntun, diarahkan ke dalam pertobatan yang sejati. Kemudian ayat yang lain, pertanyaan yang lain dikatakan, apa yang kita perlukan dalam pertobatan? Apa yang kita perlukan lagi? Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, tetapi apa yang dia lakukan? Bahkan ia berani menengadah ke langit, melainkan apa? Ia memukul diri dan berkata, ya Allah. Dia memukul diri, saudara. Lalu berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita lihat di sini bahwa pemungut cukai ini dia tidak berani menengadah ke langit. Dengan kata lain bahwa dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia tidak layak melihat ke langit, dan dia tidak layak melihat Allah yang berada di langit, dan bahwa dia hanya memerlukan akan kasih karunia Allah. Jadi kita memerlukan kasih karunia Allah di dalam pertobatan ini, dan kita perlu datang merendahkan hati kepada Allah agar kita boleh diterima sebagai anak-anaknya. Kemudian di dalam pertobatan kita juga perlu apakah kerinduan Allah, ya, apa yang Allah rindukan kepada kita semua. Firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah, ya, memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Mereka semua harus bertobat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Allah kita harus bertobat semuanya dimanapun kita boleh berada, karena Allah rindu agar kita diselamatkan, dibawa ke dalam kerajaan surga ketika datang yang kedua kali nanti. Lalu pertanyaan yang lain adalah, maka maukah kita untuk tidak sepelekan pertobatan ini? Maukah kita untuk sepelekan pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita? Firman Tuhan katakan dalam Roma 2:4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dengan kata lain, bahwa jangan kita menganggap sepele dan jangan kita menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya. Oleh karena kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah adalah untuk kita mau dituntun supaya kita memiliki pertobatan di dalam Dia, pertobatan yang benar, pertobatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Adakah sukacita dalam pertobatan? Saudara, di manakah ada sukacita di dalam pertobatan? Lukas 15 ayat 7, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di mana? Di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya di sorga bersukacita. Penghuni sorga bersukacita. Oleh karena apa? Ada satu orang yang mau bertobat. Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, sahabat-sahabat YouTube ini, biarlah kita boleh memahami, ketika kita bertobat, maka surga pun akan bersukacita. Kemudian, apakah dua pertobatan Daud? Mari kita baca di dalam Mazmur 51 ayat 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Berseba,
kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Daud, ketika dia menyadari dirinya orang yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka setelah dia ditegur oleh Nabi Tuhan, Nabi Nathan, maka dia pun segera datang memohon belas kasihan Allah, datang ke hadapan Allah, ke tahta kasih karunia Allah, sehingga dia menerima akan pertobatan yang sesungguhnya. Dia pun diubahkan melalui kasih karunia Allah. Lalu firman Tuhan yang lain, apakah kita mendengar Roh Kudus? Pertanyaan yang lain adalah, apakah kita mendengar Roh Kudus Allah berbicara? Ibrani 3 ayat 7-8 katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraran pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi saudara-saudara yang terkasih Tuhan, ketika Roh Kudus Allah kita dengarkan di dalam hati kita, berbicara kepada kita, memanggil kita, menyampaikan firman-Nya, bahwasanya apa yang kita lakukan dalam hidup kita setelah itu adalah merupakan pemisah antara kita dengan Allah, merupakan tembok di mana kita tidak dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Maka ketika kita mendengar suara itu memanggil kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita, maka marilah kita datang kepada Allah melalui doa, sama seperti Daud yang datang kepadanya. Seperti juga pemungut cukai yang datang dengan rendah hati, menyadari diri